Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Imamat pasal 13. Imamat pasal 13 ini bicara mengenai penyakit kusta. Penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang cukup diwaspadai oleh orang-orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama. Di dalam zamannya Musa, ia hidup dan memimpin bangsa Israel. Penyakit kusta itu adalah sebuah penyakit yang dikatakan najis. Jadi kalau orang menyentuh dengan orang yang terkena penyakit kusta, maka dia juga ikut najis. Bukan hanya orang yang kena penyakit kusta itu yang najis, tetapi orang yang menyentuh orang itu, dia ikut menjadi najis. Penyakit kusta ini di dalam Perjanjian Lama pada masa itu bukan hanya terkait dengan sebuah kondisi fisik seseorang, tetapi penyakit kusta itu juga orang-orang Israel mengenalnya atau mengertinya sebagai sebuah penyakit yang kalau ada orang yang terkena penyakit itu, maka orang itu punya masalah serius dengan hal atau hubungan rohaninya dengan Tuhan. Dan karena itu merupakan hubungan rohani yang terputus dengan Tuhan, atau misalnya seseorang terkena penyakit, maka orang itu pasti dianggap orang itu pasti melakukan sesuatu dosa, dan karena dia melakukan dosa, maka sebagai akibatnya Tuhan menghukum dia dengan penyakit kusta atau penyakit kulit. Jadi penyakit kusta ini bukan hanya dimengerti sebagai sebuah penyakit fisik yang kemudian menjadikan seseorang itu najis, tetapi penyakit kusta ini juga punya hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan. Dan orang yang terkena penyakit kusta, dia akan dijauhkan, dia akan dipisahkan dengan orang-orang yang sehat, supaya mereka yang sehat tidak dinajiskan oleh orang kusta itu. Menariknya di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu, kalau kita membaca di Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat-ayat yang seterusnya, kemudian kita baca juga di Injil Matius dan juga Injil Lukas, penyakit kusta itu juga disinggung dalam ketiga kitab Injil ini. Dan menariknya, waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Kemudian ia memohon kepada Yesus untuk disembuhkan dari penyakit pendarahannya. Dan menurut orang-orang Yahudi, penyakit pendarahan merupakan sebuah penyakit yang najis. Tetapi yang sangat menarik adalah waktu perempuan itu mendekati Tuhan Yesus, maka Yesus tidak najis. Waktu perempuan itu atau Tuhan Yesus mendekati perempuan itu dan mau menyembuhkan dia, Tuhan tidak kena najis, Tuhan tidak terpengaruh dengan penyakit itu. Itu sangat menarik. Dan Markus yang mencatat sebuah pergumulan seorang perempuan di hadapan Tuhan dengan penyakit pendarahan itu, sebuah kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat baik, yang sangat terkenal, bahkan banyak orang Kristen sudah mengertinya atau sudah pernah mendengar mengenai cerita itu. Yang menarik adalah Tuhan waktu mendekat kepada orang-orang yang sakit, entah itu penyakit secara fisik yang merusak tubuh seseorang, Tuhan tetap sayang kepada saya dan Bapak Ibu di dalam keadaan sakit. Waktu kita sakit, Tuhan datang dan mendekat kepada kita. Dia mengasihi kita, dia tidak menjauhi kita. Dan itulah betapa besarnya kasih Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu. Kita tidak dianggap sebagai orang yang najis, kita tidak dianggap sebagai orang yang harus dijauhkan, tetapi Tuhan malah harus datang mendekat, menyapa kita, menyentuh kita, dan Tuhan mau supaya kita sembuh dari semua penyakit atau setiap penyakit
yang kita alami. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan tidak menganggap kita najis. Tuhan tidak menganggap kita orang yang tidak layak. Tetapi sebaliknya, kita yang adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang dianggap najis, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, sehingga kita dilayakkan dan mendapatkan hidup yang kekal di dalam nama Anak Tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Amin.